Okay, let's go over here. Okay. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketua Muhammad Farsha dari kelas 12 6 IPA. Nomor absen 34. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Jadi presentasi saya akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, pengertian daripada iptek. Yang kedua ada penyebab terjadinya perkembangan iptek, mengapa teknologi bisa berkembang secara besar. Yang ketiga ada dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi, dan tentunya ada dampak negatif. Dan yang terakhir part 5 adalah kesimpulan. Jadi sikap apa yang kita harus ambil dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita langsung ke part pertama. Jadi apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek? Setahu saya, jadi ilmu pengetahuan teknologi adalah segala ilmu pengetahuan dan itu terbagi dua, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu pengetahuan? Jadi ilmu pengetahuan adalah segala hal yang diketahui oleh manusia dari mulai pertama perkembangan hidup manusia di muka bumi ini sampai sekarang. Dan teknologi adalah hal atau sesuatu yang dihasilkan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Tapi teknologi itu lebih khusus dan lebih terperinci, yaitu lebih kepada hal yang dapat membantu manusia untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan secara mudah. Kenapa sih teknologi bisa berkembang secara pesat? Ya, pertama, karena manusia itu sudah melakukan research dan mereka sudah menemukan banyak sekali teknologi, dari mulai teknologi sederhana, pesawat sederhana, dan sampai teknologi yang advance atau sangat maju. Saat ini yang seperti kita ketahui ada telepon genggam yang sangat tipis, namun kita dapat melakukan banyak hal daripada sesuatu yang tipis tersebut seperti itu. Jadi memang semakin berkembang zaman, semakin kesini teknologi berkembang semakin cepat seperti itu. Itu merupakan konsekuensi yang dari kepintaran kecerdasan manusia. Yang selanjutnya, bagian yang terdampak oleh perkembangan teknologi. Semua aspek dalam kehidupan terdampak oleh perkembangan teknologi. Pertama ada handphone, yang dimana handphone itu merupakan bagian tempat platform di mana manusia berkomunikasi dengan sesamanya, berkomunikasi dengan keluarganya, dengan temannya. Jadi kita nggak perlu meet one on one lagi sekarang. Melalui handphone semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah. Yang kedua ada uang. Jadi teknologi sudah mempengaruhi sistem keuangan di dunia. Sekarang ditemukanlah sebagai contohnya uang elektronik seperti Bitcoin dan yang lainnya. Jadi sekarang kita nggak perlu pergi ke ATM buat ngambil uang, kita hanya perlu untuk membuat sebuah akun virtual di mana semua uang kita tercantum di dalamnya. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan dan pembelajaran seperti itu. Jadi seperti yang kalau kita bisa lihat kali ini, bahwa kita dalam masa pandemi, dan di masa pandemi ini semua kegiatan menggunakan online dan teknologi. Seperti kita sekarang, saya menjelaskan secara virtual kepada Anda dan Anda mendengarkan. Jadi ya teknologi sudah mencakup semuanya, termasuk juga kesehatan. Sekarang ada dokter virtual seperti dokter dan sebagainya. Jadi ketika kita merasa sakit, kita bisa bertanya kepada internet, apa nih kita sedang apa nih, kita harus melakukan pertolongan pertama seperti apa, dan kita harus ngapain aja, ada semuanya di internet. Jadi semuanya sudah mencakup, teknologi sudah mencakup semua hal sekarang ini, sampai game juga kan. Dan selanjutnya
Langsung saja kita ke dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Jelas bukan? Sekarang banyak marak bisnis online dan bisnis online di mana-mana. Jadi pengangguran sekalipun yang tidak memiliki modal ataupun tidak memiliki bisnis yang besar bisa melaksanakan bisnis melalui platform online shopping seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lain sebagainya, Amazon, dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu nyari pekerjaan itu gampang. Kita bisa nyari online application di internet, bisa nyari lowongan pekerjaan di internet, atau kita juga bisa menyediakan lapangan kerja sendiri seperti berjualan online, apapun. Jadi kita hanya butuh kreativitas dan kemauan yang kuat untuk menghasilkan uang dan membuat bisnis sendiri. Jadi sekarang sudah tidak ada batasan lagi. Anda hanya butuh handphone dan semuanya beres. Dan juga kemauan dan keinginan. Yang selanjutnya adalah produk dapat diketahui oleh banyak konsumen. Jadi seperti ini. Sekarang jika Anda ingin pergi ke luar negeri, jika Anda ingin Anda ingin mengetahui apa yang terjadi di luar negeri, sekarang nggak perlu repot-repot. Kita tinggal buka handphone dan kita bisa mengetahui berita-berita yang berita aktual yang tentang kegiatan yang terjadi di luar negeri. Seperti kemarin ada berita kebakaran hutan tuh di Australia. Kita kan semua tahu, seluruh dunia tahu. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk produk kita untuk diketahui oleh semua orang, banyak konsumen. Jadi jika Anda ketahui di online shop, kalau kita mau beli barang tuh ya, kita tinggal search. Contoh, saya mau beli buku baru. Kita search di platform tersebut, buku baru dan semuanya, boom, muncul. Jadi sekarang nggak usah susah-susah iklanin barang di TV atau apapun, kita nggak perlu bayar. Kita hanya butuh untuk post sesuatu, post something in social media, dan boom, everything's fine. Jadi semuanya sudah diketahui oleh semua. Jadi, oh ini ada barang bagus nih, scroll ini, oh ini ada barang bagus, mau beli ya, jadi gitu loh. Jadi semua orang bisa tahu barang yang kalian jual secara cepat, dan itu membuat keadaan ekonomi kita naik seperti itu. Jadi itu sangat menguntungkan. Dan yang terakhir, produk dapat dibeli oleh seluruh konsumen dari seluruh penjuru. Seperti yang kita ketahui, semua orang punya handphone, semua orang bisa melihat barang-barang dari seluruh penjuru dunia, dan mereka juga bisa beli. Sekarang gampang kok ngirim ke luar negeri, international shipping dan lain sebagainya, dan itu memang mudah banget untuk kita buat ngirim barang ke luar negeri. Dan otomatis kalau misalnya konsumennya banyak, seluruh dunia, cara masaknya gampang, kita cuma butuh keinginan dan usaha, otomatis harusnya kegiatan status ekonomi kita itu bisa naik gitu loh. Tapi pertanyaannya, kenapa Indonesia masih tergolong negara yang gimana ya, kurang kaya, miskin lah bisa disebut. Kenapa? Nih kita langsung bahas di slide selanjutnya. Dampak negatif. Nah, jadi selain si teknologi ini membantu kita dalam kegiatan ekonomi, dalam memperbaiki status ekonomi kita, ini juga bisa dapat merugikan bangsa Indonesia dalam bidang ekonominya. Kenapa? Yang pertama, online shopping dan ilmu pengetahuan teknologi ini meningkatkan perilaku konsumtif. Kenapa? Karena sekarang gampang, kalau mau beli sesuatu tinggal klik, dan otomatis gampang juga hilang duitnya. Jadi perilaku konsumtif ini sangat merugikan. Harusnya kita menghasilkan duit, kok ini mau mengurangi duit dengan cara belanja seenaknya dan meningkatkan perilaku konsumtif seperti itu. Yang kedua adalah produk lokal kalau bersaing dengan produk impor. Kenapa? Karena sekarang kalau misalnya kalian mau beli produk impor itu gampang banget, tinggal search aja di internet. Contoh
beli produk paket ya. Jadi gampang nge-search pocket jaket, beli pocket, terus beli sepatu Nike, beli sepatu Adidas, kan gampang. Jadi produk lokal ya bersaing, seperti kan sekarang ada produk lokal seperti sepatu yang dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo kan itu lokal. Nah itu kalah bersaing sama-sama yang produk dari luar negeri. Dan memang produk-produk luar negeri ini menawarkan berbagai banyak keuntungan seperti harganya murah, terus kualitasnya bagus, dan brand juga. Sekarang anak muda itu mementingkan brand daripada kualitas. Dan selanjutnya, dalam kecil tersingkirkan. Karena tadi banyaknya produk impor yang masuk, pedagang kecil tersingkirkan. Apalagi yang seperti ibu ini nih, yang ada di gambar ini. Dia itu nggak punya handphone, jadi bergantung sekali dengan jual apa dia di pinggir jalan. Tapi kan sekarang banyak sekali kan online shopping kayak gitu. Jadi konsumen sudah tidak tertarik lagi dengan si ibu ini gitu. Jadi pedagang kecil tersingkirkannya. Jadi istilahnya ya dia makin merapat juga gara-gara ini, gara-gara nggak bisa keep up sama perkembangan teknologi. Kesimpulan, setiap hal yang diciptakan oleh manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti tadi, teknologi mempermudah kegiatan perdagangan, mempermudah kita untuk memperbaiki situasi ekonomi kita juga, tapi itu juga mempermudah kita untuk membuat keadaan ekonomi kita semakin terpuruk dan membantu kita juga untuk menyingkirkan pedagang-pedagang kecil dan membantu kita untuk berperilaku konsumtif. Jadi, balik lagi ke kitanya masing-masing sebagai generasi muda untuk memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin agar kita bisa kaya, kita bisa dapat punya banyak duit, dan negara kita juga nggak terus-terusan kayak begini. Jadi itu tergantung kepada kitanya masing-masing. Tergantung kepada kita untuk membawa perkembangan teknologi ini mau ke yang lebih bagus, ke arah lebih bagus, atau ke arah yang lebih buruk. Seperti itu. Gitu loh kesimpulannya. Dan saya mendapatkan template presentasi ini dari Slides.go. Jadi kalau kalian mau nyari template presentasi yang keren, bisa di Slides.go. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, peace. Fuck.